إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, tepatnya hari Kamis tanggal 4 Jumada Tsaniyah tahun 1425 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2004. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat menjelaskan dengan dalil-dalil tentang keutamaan salat dan tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, memerintahkan kepada umatnya untuk mengikuti salat beliau sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ikhwani fillah, sebelum kita mulai menerangkan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kiranya ikhwani sekalian mengetahui tentang beberapa hal yang berkaitan dengan as-shalah. Yang pertama yaitu kedudukan shalah. Ketahuilah bahwa salat 5 waktu adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat 5 waktu adalah rukun Islam yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Islam ditegakkan di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam ditegakkan di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin agar mereka menegakkan salat, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun."
wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum mukminin untuk melaksanakan sholat dengan firman-Nya, irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudnya. Karena rukuk dan sujud merupakan di antara rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, rukun-rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan ketika seorang mengerjakan sholat. Makanya disebutkan di dalam ayat ini. Intinya bahwa ayat ini memerintahkan orang-orang mukminin untuk menegakkan as-sholat. Kemudian di antara keutamaan sholat disebutkan bahwa ibadah sholat ini adalah sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh nabi sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ibadah sholat ini diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama atau ibadah ini semata-mata karena Allah. Hunafa artinya mereka condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Mereka condong kepada al-haq dan meninggalkan kebatilan. Kemudian Allah mengatakan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Artinya dan tidak pula mereka diperintahkan kecuali untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah ajaran agama yang lurus. Jadi ajaran agama yang lurus mengajarkan kepada kita tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, mengajarkan kepada kita ibadah yaitu salat yang menghubungkan seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan kepada kita yaitu untuk mengeluarkan zakat bagi mereka yang mampu, dan ini merupakan pengaturan hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain. Kemudian mari kita lihat sekarang beberapa ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Surat Ibrahim ayat yang ke-40. Ya Rabbku, jadikanlah aku seorang yang menegakkan salat, demikian pula keturunanku. Ini berarti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam telah menegakkan salat, diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan salat, dan beliau meminta agar bukan hanya beliau yang melaksanakan salat, bukan hanya beliau yang menegakkan salat, tapi juga anak keturunannya. Kemudian Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, Allah menceritakan tentang beliau, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardhiya. Adalah Ismail itu, beliau memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, dan beliau adalah orang, dan dia adalah orang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Surat Maryam ayat yang ke-55. Kepada Nabi Musa atau tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada sesembahan yang sebenarnya kecuali aku. Maka sembahlah engkau kepadaku dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Ini perintah Allah kepada Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian kepada Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-42, Ya Maryam uqnuti li rabbiki
wasjudi warka'i ma'arraki'in. Wahai Maryam, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, beribadahlah kamu kepada Rabbmu, dan sujudlah serta rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Allah perintahkan kepada Maryam untuk sholat, sujud dan ruku. Kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam Allah mengatakan tentang beliau ketika dia mengatakan waja'alani mubarakan ainama kunt, dan Allah jadikan aku sebagai seorang yang mengajarkan kebaikan dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkan kepada aku untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Surat Maryam ayat 31. Kemudian kepada Nabi alaihi salatu wassalam Allah mengatakan kepada beliau, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah kamu dalam melaksanakan salat. Ikhwani fillah, ayat yang saya bacakan tadi yaitu surat Toha ayat 132. Dan demikian kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat kepada seluruh nabi dan kepada umat-umat terdahulu. Dan terakhir kepada umat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita diajarkan sebuah ibadah salat yang langsung dipraktekkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan salat itu. Makanya salat adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Salat adalah sesuatu yang harus diperhatikan, tata caranya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, agar salat kita sempurna dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan salat yang lain, bahwa salat adalah tiang agama. Agama ini tidak akan tegak kecuali dengan adanya salat. Maka umat muslimin apabila mereka ingin menjadi umat yang menang, menjadi umat yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, mereka harus menegakkan salat, menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Kemudian di antara keutamaan salat yang lainnya dan yang terakhir dalam kesempatan ini, yaitu bahwasanya salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab, yang akan dihitung di hari kiamat kelak. Bagi seorang hamba, Allah akan bertanya tentang salatnya sebelum bertanya tentang ibadah-ibadah lainnya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Apabila salatnya baik, apabila salatnya diterima, maka semua amal-amal yang lainnya pun akan diterima, akan baik. Wa in fasadat fasada sairu amalih, dan apabila nilai salatnya gugur, nilai salatnya jelek, maka amal-amal ibadah yang lainnya akan tertolak. Ikhwani fillah rahimakumullah, maka dari itu marilah kepada orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anak mereka, kepada para pemimpin yang bertanggung jawab pada rakyat mereka, kepada para pemimpin perusahaan, pemimpin madrasah, sekolahan-sekolahan, mereka berkewajiban untuk memerintahkan orang-orang bawahan mereka untuk menegakkan salat, yaitu kaum muslimin. Jangan mereka remehkan, karena mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengajarkan atau memanggilkan guru untuk mengajarkan bagaimana salat yang benar sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ikhwani fillah, pada kesempatan ini marilah kita mencoba untuk mempelajari bagaimana sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana cara salatnya Rasulullah SAW. Minimal mendekati. Kalaupun kita tidak
mungkin menyamai Rasulullah SAW sebagaimana beliau, tapi minimal seorang mendekatkan amal itu kepada suatu kebenaran. Artinya mendekatkan amal ibadah sholat ini hampir mirip dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Karena pentingnya masalah ini, maka para ulama dari sejak dahulu sampai ulama di zaman kita ini, mereka menulis kitab-kitab tentang sifat sholat Nabi SAW. Dalam kitab-kitab hadis, para imam-imam ahli hadis, mereka menulis bab khusus tentang sholatnya Rasulullah SAW. Ya, bagaimana sholatnya Nabi SAW? Ulama-ulama ahli fiqh juga demikian. Kemudian kita melihat di zaman ini, para ulama-ulama yang mengikuti manhaj yang benar, ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama ahli fiqh, mereka benar-benar memperhatikan tentang masalah sholat ini. Al-Imamul Allamah Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala menulis sebuah kitab, yaitu sifat sholat Nabi. Al-Imamul Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala juga menuliskan sifat sholat Nabi SAW. Al-Imamul Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menuliskan bagaimana sifat sholatnya Rasulullah SAW. 3 ulama besar ini telah mewakili zaman ini, menulis dan memperhatikan bagaimana sholatnya Nabi SAW. Yang mana kitab-kitab mereka tersebar, kitab-kitab mereka dibaca dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ini membuktikan bagaimana ulama-ulama baik dari zaman salaf sampai abad ini perhatian mereka terhadap sholat. Oleh karena itu sudah sepatutnya seorang muslim, terutama orang tua untuk memperhatikan masalah ini terhadap anak-anak mereka. Mereka awasi bagaimana sholatnya anak-anak mereka. Kalau tidak tahu, bertanya kepada orang yang mengerti, atau memanggil guru yang mengerti untuk mengajarkan bagaimana cara sholat. Maka kita akan melihat atau mempelajari bagaimana sholatnya Nabi SAW. Dan dalam hal ini kami padukan beberapa kitab tentang sholatnya Nabi SAW. Yaitu kami ambil dari kitab-kitab, diantaranya Sifat Sholat Nabi karya Imam Al-Albani, Sifat Sholat Nabi karya Imam Ibnu Baz, dan Sifat Sholat Nabi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga Sifat Sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Ali bin Hasan Al-Athari hafizahullah ta'ala. Sekarang kita mulai dari permulaan. Apabila seorang akan melaksanakan sholat, tentunya setelah dia memperhatikan tentang syarat-syarat sahnya sholat, dari segi pakaian, tempat sholat, badan, dan lain sebagainya, maka seorang menghadap ke kiblat. Kiblat itu adalah Ka'bah. Kiblat muslimin yaitu Ka'bah. Seorang akan sholat menghadapkan seluruh badannya ke arah kiblat. Demikian pula tentunya hatinya. Kalau jasad ini dihadapkan ke kiblat karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menghadap kiblat ketika sholat, maka perlu diketahui bahwasanya kalau jasad kita telah menghadap ke kiblat, maka hendaknya hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang sholat itu dalam keadaan khusyuk, lahir dan batin. Lahir dan batin. Karena seorang yang melaksanakan sholat, dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbahu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk menegakkan sholat, ini artinya pada hakikatnya dia sedang bermunajat, dia sedang berdialog, dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Maka kita harus khusyuk ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kita niati dalam hati tanpa diucapkan untuk melaksanakan sholat yang kita kehendaki. Entah itu sholat wajib, ya kita niati dalam hati sholat wajib. Apa sholat wajibnya? Subuh, atau zuhur, atau asar, atau maghrib, atau isya. Atau kalau sholat itu sholat sunnah, juga kita niati. Sunnah apa yang kita lakukan? Dan hendaknya sudah tergambar. Sholat yang akan kita lakukan ini sudah tergambar di depan kita. Oleh sebab itu, kita diperintahkan ketika akan sholat, hendaknya menghadap ke sutro, yaitu pembatas sholat. Agar kita konsentrasi, agar kita khusyuk. Kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan yang sejajar dengan pundak tangan itu, atau sejajar dengan telinga. Dua-duanya boleh. Artinya salah satu di antara dua itu. Telapak tangan ini menghadap ke kiblat. Ketika Allahu Akbar, telapak tangan menghadap ke kiblat. Jadi tidak gini, tapi dengan menghadap ke kiblat sambil dirapatkan jari-jarinya. Allahu Akbar. Kemudian meletakkan tangan itu, kedua tangan di atas dada. Tangan kanan di atas tangan kiri, kita letakkan di atas dada. Posisi tangan ini yaitu di atas tangan secara keseluruhan. Artinya siku ini, dari ujung jari kepada ke siku. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ikhwani fillah, takbiratul ihram, ketika seorang mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, pandangannya terarah ke tempat sujud. Jadi jangan melihat ke atas atau menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, tidak. Kalau seorang sholat sudah ada sutra penghalang di depannya, maka jangan dibiarkan seorang melewati tempatnya itu, tempat sholatnya. Ya. Kemudian setelah kita takbir dan mengucapkan Allahu Akbar dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, di atas dada. Kemudian kita membaca doa iftitah atau istiftah. Doa istiftah ini banyak macamnya. Banyak macamnya. Ada yang membaca atau ada riwayat berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ini salah satunya. Atau misalnya yang lain, doa istiftah yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada juga yang membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai akhir. Ini boleh saja. Ya. Kalau mau mendekati sunnah, kita baca sesekali yang ini, sesekali yang itu. Dan doa istiftah ini tidak digabung seluruhnya dalam satu sholat, tidak. Ya. Tapi cukup hanya satu macam doa iftitah ketika satu sholat atau untuk satu sholat. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, doa istiftah selama ada hadisnya dari Nabi SAW dan hadis itu sahih, maka kita laksanakan, kita baca. Oleh sebab itu, janganlah kita beranggapan kalau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ini doa istiftah milik organisasi tertentu. Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, oh ini milik organisasi tertentu. Tidak. Ya. Selama itu sunnah, ada tuntunannya, ada ajarannya, kita praktekkan. Kita bacakan. Ya. Dan lebih sempurnanya suatu sunnah kalau kita bergantian, artinya pada suatu saat kita sholat ini, kita baca istiftahnya seperti ini.
Kemudian sholat yang lain lagi kita baca istiftah yang lain lagi agar kita menghafal. Ya, jadi terjaga sunnah ini, terpelihara sunnah Rasulullah SAW tersebut. Kemudian setelah membaca doa istiftah, kita membaca isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Atau a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Ya. Setelah membaca isti'adzah, kemudian kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillahirrahmanirrahim ini sebagian ulama mengatakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah sebagai pembuka surat dalam Al-Quran. Kecuali surat At-Taubah, itu tidak ada bismillahnya. Intinya kita membaca bismillah, terlepas dari khilaf ulama itu. Tapi kita membaca setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim ini apabila dalam sholat jahriyah, bismillah ini tidak dibaca secara keras, tapi dibaca dengan pelan, dengan sir. Ya, karena Nabi SAW kebanyakan sholatnya dengan membaca bismillah yang bersifat jahriyah itu beliau baca dengan beliau membaca dengan sir, artinya dengan tidak mengangkat suara, tidak mengeraskan suaranya. Kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca surat Al-Fatihah. Pada setiap ayat berhenti. Karena itulah bacaannya Nabi SAW. Beliau membaca pada setiap ayat, beliau berhenti ketika membaca surat Al-Fatihah. Maka sebuah kekeliruan yang kita lihat di zaman ini, ya, pada sebagian imam ketika mereka membaca Al-Fatihah dengan satu nafas, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai selesai, dan itu dibanggakan. Ya. Padahal itu keliru, tidak benar. Ya. Yang benar itu ayat per ayat dibaca. Kalau sudah selesai sampai waladhdallin, kita membaca amin. Dalam sholat jahriyah yang dibaca keras, kita membaca keras. Dalam sholat sirriyah yang tidak bersuara, kita membaca juga dengan suara yang dengan pelan. Intinya membaca amin itu ya iya baca. Ya, baca amin. Jangan hanya waladhdallin tanpa amin, tapi dalam membaca amin. Baik dalam sholat jahriyah maupun dalam sholat sirriyah yang tidak terdengar. Mana amin? Yaitu istajib. Ya Allah kabulkanlah. Jadi arti amin, amin itu bermakna istajib atau Allahumma istajib. Ya Allah kabulkanlah. Karena kita berdoa. Ya, di antara surat-surat Al-Fatihah itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang orang-orang yang kau murkai. Kemudian kita membaca amin. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dan ini merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun salat, kita membaca surat atau ayat-ayat yang lainnya, surat-surat yang lainnya. Terserah memilih.
Yang mana yang mudah bagi kita, kita baca. Meskipun ada beberapa contoh dari Nabi alaihissalam. Ketika sholat maghrib, apa yang dibaca? Ketika sholat isya, ketika sholat subuh, biasanya agak panjang. Ya, sholat zuhur, asar, dan seterusnya. Ini bisa dilihat dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang sifat sholat Nabi. Intinya kita membaca surat Al-Quran. Kemudian termasuk sunnah dalam sholat, yaitu rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, wa minas sunnati al-italatu fi raq'atil ula aktsara minas tsaniyati. Dan merupakan sunnah Nabi, yaitu lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Ini termasuk sunnah. Adapun tertibnya surat, itu boleh semestinya membaca surat itu tidak tertib, tidak ada masalah. Artinya susunan surat yang ada di Al-Quran, kalaupun tidak tertib itu sebetulnya boleh saja. Karena Nabi alaihissalam pernah melakukannya. Ketika sholat malam bersama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Kata Hudzaifah, beliau memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Kemudian selesai surat Al-Baqarah, Rasulullah SAW pindah ke surat An-Nisa. Padahal itu bukan urutannya. Urutannya apa setelah surat Al-Baqarah? Surat Ali Imran. Tapi Nabi alaihissalam langsung ke surat An-Nisa. Kemudian setelah membaca surat An-Nisa, beliau kembali ke surat Ali Imran. Ini diantara dalil bolehnya membaca surat itu meskipun tidak berurutan. Jelas ini? Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, apabila seorang atau ada sekelompok yang sholat berjamaah, kalau misalnya imamnya itu keliru membaca atau terhenti bacaannya karena lupa dan lain sebagainya, hendaknya makmum yang di belakang ingatkan. Kalau makmumnya menghafal ayat itu. Jadi upayakan demikian. Orang yang berada di belakang imam hendaknya yang mengerti hukum, yang banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, sehingga kalau imamnya keliru akan diperbaiki, diingatkan oleh imam, oleh makmum yang ada di belakang. Itu dibolehkan. Kemudian apabila selesai kita membaca surat, maka kita berhenti sedikit, sejenak. Jadi jangan langsung ruku. Misalnya wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Berhenti sejenak baru kita ruku. Allahu akbar. Jangan langsung wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Itu keliru. Jadi yang benar adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Nah, jadi diberi waktu untuk tarik nafas sambil meletakkan tangan, ya, dibuka jari-jarinya, diletakkan di atas kedua lutut sambil menekan kedua lutut. Mengangkat tangan ketika ruku sama dengan ketika takbiratul ihram. Artinya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Allahu akbar. Posisi ketika ruku itu harus rata. Jadi kepalanya tidak dinaikkan atau terlalu tunduk, ya, menukik, tidak, tapi sejajar. Disebutkan tentang sifat sholat Nabi alaihissalam, seandainya diletakkan air di punggungnya, maka tidak akan bergerak air. Ini menunjukkan ratanya, lurusnya punggung Nabi alaihissalam ketika sholat. Mata tetap mengarah ke tempat sujud, tapi kepala jangan diangkat, tidak. Ya, tetap tunduk, cuma mata ini bisa.
memandang pada arah atau memandang ke tempat sujud. Ketika ruku harus tumakninah. Tumakninah ini penting. Bahkan salah satu di antara rukun-rukun sholat. Arti tumakninah itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa, bacaan dalam keadaan sempurna, ya, meresapi apa yang dibaca. Kita lihat di zaman ini, ya, karena kejahilan, banyak orang yang sholat itu tapi tidak ada tumakninahnya. Rukuknya belum selesai langsung berdiri i'tidal, i'tidal belum lurus langsung terjun sujud, ya, langsung turun ke sujud. Ini satu hal yang sangat keliru. Dikhawatirkan sholat mereka tidak sah karena tidak ada tumakninah, ya. Nah, di dalam ruku seorang membaca Subhana rabbil azim atau Subhana rabbil azim wa bihamdi, boleh. Atau bacaan yang lain Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau juga boleh menambah misalnya subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ini termasuk di antara bacaan-bacaan ketika seorang itu dalam keadaan ruku. Nah, di dalam ruku itu tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula dalam sujud kita dilarang membaca ayat Al-Quran. Adapun ketika ruku harus mengagungkan, memperbanyak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membaca Subhan Rabbil Azim itu 3 kali dan boleh lebih dari 3 kali. Boleh lebih dari 3 kali. Kalau seorang menjadi imam, hendaknya dia mengetahui keadaan makmum. Tidak boleh seorang imam sholat seenaknya, diperpanjang tanpa melihat kepentingan makmum. Ini satu hal yang keliru, ya. Karena di antara makmum itu ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang mempunyai kebutuhan, maka harus yang sewajarnya, ya. Adapun seorang apabila dia sholat sendiri, silahkan diperpanjang, ya, silahkan perpanjang. Tapi kalau sholat berjamaah dan dia menjadi imam, harus memperhatikan tentang makmumnya, ya. Kemudian ketika setelah ruku, kita bangkit dari ruku, yang namanya i'tidal, sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Berdiri kembali tumakninah sambil membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Boleh ditambah dengan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau tambahan-tambahan lain bisa antum lihat, bisa dilihat dalam kitab sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Intinya bangkit dari ruku itu dengan i'tidal, dengan sempurna. Saya sudah berdiri dengan sempurna, ya, sambil mengangkat tangan. Kemudian masalah ini bangkit sesudah ruku, memang ada perbedaan antara ulama. Apakah kita meletakkan tangan kita kembali ke dada atau melepaskan? Ini masalah khilafiyah yang memang wallahu a'lam bagi umat tidak perlu diperselisihkan dan diperdebatkan. Karena masing-masing ulama yang berpendapat, ada yang berpendapat meletakkan kedua tangan di atas dada atau melepaskannya, masing-masing memiliki dalil, wallahu ta'ala a'lam. Tidak usah kita meributkan masalah ini, ya. Mana yang membaca dan dia yakin dengan pendapat seorang alim misalnya dengan dalilnya, silahkan. Kalau memang yakin meletakkan kedua tangan di atas dada, laksanakanlah. Kalau anda lebih yakin misalnya yang tidak meletakkan kedua tangannya di atas dadanya setelah bangkit dari ruku, maka tidak usah letakkan, ya. Ini permasalahan termasuk khilafiyah dan tidak boleh kita sampai berselisih hanya karena masalah-masalah seperti ini.
Setelah kita i'tidal, kemudian kita turun ke sujud sambil membaca Allahu Akbar, membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali atau boleh lebih dari itu. Disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, termasuk kesalahan dalam sholat itu memperpanjang bacaan Allahu Akbar ketika sujud dan bangkit dari sujud untuk ke rakaat yang berikutnya. Itu keliru. Memperpanjang itu keliru. Jadi yang wajar lah, ya, yang sewajarnya. Memang ada sebagian imam yang demikian. Coba kita sholat di beberapa tempat. Jadi ketika sujud Allahu Akbar, padahal imamnya kadang-kadang belum, ketika Allah bar itu belum sujud. Makmumnya sudah duluan sujud daripada imamnya. Ini keliru. Ya. Demikian pula ketika bangkit dari sujud untuk berdiri ke rakaat yang berikutnya, itu diperpanjang. Allahu Akbar. Ini termasuk kesalahan. Jadi yang sewajarnya Allahu Akbar. Ketika sujud itu kita letakkan kedua tangan, atau yang disebut dengan sujud di atas 7 anggota. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Sujud di atas 7 anggota badan, yaitu kening dengan hidung menjadi satu hitungannya. Kemudian 2 tangan, 2 telapak tangan ini dirapatkan. Kemudian 2 lutut dan ujung jari-jari kaki. Karena ada orang yang sujud itu berlebihan dalam arti memanjangkan badannya. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa tidak benar orang yang sujud dan memanjangkan ininya, memanjangkan punggungnya. Dan itu berdampak berat karena dia mengangkat badannya. Antum bisa lihat dalam kitab beliau tentang sifat salat Nabi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika menerangkan tentang bagaimana sujud itu. Seorang yang sujud tidak boleh meletakkan tangannya dari jari sampai ke siku di atas tanah, tidak. Tapi diangkat sikunya. Ya, sikunya diangkat. Di dalam sujud ada hal yang perlu diketahui, mana yang didahulukan. Lutut yang dahulu mengenai tanah, kemudian tangan, ataukah tangan baru kemudian lutut. Masing-masing ulama dengan dalilnya. Ya, masing-masing ulama dengan dalilnya. Antum silahkan nanti kalau baca kitab-kitab itu kita akan mengetahuinya. Ya. Wallahu taala alam, kalau antum tanya tentang pribadi, kita mendahulukan tangan kemudian lutut. Ya. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Tapi kalau kita melihat juga misalnya kepada kitab Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka menguatkan yaitu meletakkan kaki sebelum tangan. Itu pun dengan sama-sama dengan dalilnya. Oleh karena itu masalah-masalah seperti ini pun termasuk masalah yang tidak boleh kita sampai berselisih hanya karena masalah-masalah yang terjadi ini atau perbedaan yang ada. Kemudian ketika sujud disebutkan bahwa seluruh anggota badan ini pun menghadap ke kiblat. Dalam arti ujung-ujung jari ini menghadap ke kiblat. Ujung jari kaki pun menghadap ke kiblat. Ketika kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati menghadap ke kiblat tentunya sejak dari awal. Ya. Tapi sujud merupakan wujud bagaimana seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wujud yang paling nyata. Seorang hamba menundukkan dirinya di hadapan Allah, menghinakan dirinya di hadapan Allah, yaitu ketika dia sujud. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa ketika sujud. Ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih,
Beliau mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raqi'an aw sajidan. Ketahuilah bahwasanya aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika sedang ruku atau sedang sujud. Fa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabba. Adapun ketika Anda ruku, maka agungkanlah Allah, agungkanlah Rabb. Wa amma sujud, adapun ketika sujud, fa'aktsiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah dalam sujud itu membaca doa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena sangat pantas untuk dikabulkan permohonan kalian. Ini ketika sujud. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Di dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya, seorang hamba paling dekat kepada Rabbnya ketika dia sujud. Maka mintalah kepada Allah apa saja yang akan kita minta. Oleh sebab itu seorang apabila menghadapi suatu kesulitan dalam kehidupan ini, tidak usah pergi kemana-mana, ya, minta ke sana, minta ke sini, tapi hendaklah kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujudlah, sholatlah, minta pada Allah. Bangun di malam hari, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena Allah yang akan memberikan permintaan-permintaan kita. Kemudian kita bangkit dari sujud, dan membaca Allahu Akbar, ya. Lalu kita duduk antara dua sujud, yang namanya duduk iftirash. Duduk iftirash, yaitu dengan menegakkan telapak kaki kanan, kemudian kita duduk di atas kaki kiri kita sambil tenang membaca doa atau zikir duduk antara dua sujud. Boleh rabbighfirli 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 diulang-ulangi, boleh. Atau membaca rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya. Dan ada beberapa lafaz berbeda. Intinya baca doa antara dua sujud. Kemudian kita kembali sujud yang kedua dan membaca Allahu Akbar. Lalu kita lakukan seperti apa yang kita lakukan pada yang pertama. Membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, atau boleh lebih dari itu, ya. Atau membaca doa yang lainnya, wirid-wirid yang lainnya, ya. Antum kalau mau bisa kembali ke kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Di situ disebutkan tentang macam-macamnya doa zikir waktu sujud. Demikian pula zikir waktu ruku. Situ disebutkan secara terperinci. Jadi bisa nanti kembali ke kitab tersebut. Kemudian setelah kita sujud yang kedua, kita bangkit dari sujud untuk berdiri kepada rakaat yang kedua. Sebelum berdiri, kita duduk seperti ketika duduk antara dua sujud. Ini namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat hanya sebentar. Lalu bangkit dari rakaat pertama tadi dengan menekan bumi. Kedua tangan ini ke bumi. Cuma hanya terjadi perbedaan apakah dengan mengepal kedua tangan atau tidak mengepal, itu saja. Tapi banyak ulama atau mayoritas ulama yaitu bahwa bangkit dari sujud pada rakaat yang pertama, ya, ketika selesai duduk istirahat itu dengan menekan bersandar pada bumi, ya. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW kalau bangkit dari duduk istirahat itu seperti panah yang kencang, ini didoifkan oleh para ulama, ya. Jadi yang benar adalah dengan meletakkan tangan itu di bumi. Kemudian kita berdiri rakaat yang kedua. Ketika berdiri kita tidak membaca iftitah lagi,
langsung baca Al-Fatihah. Kalau Anda bertanya, apakah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat yang kedua, maka jawabannya adalah di sana terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Sebagian mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Hazm, ya, yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa pada setiap rakaat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sementara ulama-ulama yang lain mengatakan tidak membaca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung membaca bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Apa yang dilakukan pada rakaat yang kedua sama dengan yang dilakukan pada rakaat yang pertama. Rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujud, bacaan yang dibaca juga tidak berbeda dengan rakaat yang pertama. Nah, sekarang setelah kita bangkit dari sujud yang kedua, pada rakaat yang kedua kita duduk tasyahud. Namanya duduk iftirash, sama dengan duduk di antara dua sujud, sama dengan duduk istirahah. Apabila sholat itu ada dua tasyahud, ini perlu diperhatikan, maka antara tasyahud pertama atau duduk tasyahud pertama dan duduk ketika tasyahud kedua itu terdapat perbedaan. Kalau sholat itu memiliki dua tasyahud, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Akan tetapi kalau sholat itu ya hanya satu tasyahud saja, seperti sholat subuh, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, ya, maka duduknya adalah duduk iftirash pada tasyahud itu. Duduk iftirash, bukan duduk tawarruk, meskipun itu pendapat sebagian ulama. Di antaranya dari mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa duduk meskipun pada sholat yang hanya satu tasyahud, itu menurut pendapat mereka yaitu duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Dengan berdalil pada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi alaihissalam kalau duduk yang ada salamnya itu beliau duduk tawarruk. Ini dalil umum yang mereka pakai. Tapi setelah diteliti oleh para ulama-ulama ya yang datang kemudian, ternyata yang rajih atau yang kuat wallahu a'lam bahwa sholat-sholat yang hanya satu tasyahud saja, seperti sholat subuh, sholat sunnatul fajar dan lainnya, itu duduk iftirash ketika tasyahud, bukan duduk tawarruk. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang bagaimana sifat tasyahud? Ya, kita membaca tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, di dalam duduk tasyahud itu kita meletakkan dua tangan ini di atas lutut. Sebagian ujung jari-jari mengenai lutut, sebagiannya di atas lutut. Ya, telapak tangan ini sebagian mengenai lutut, sebagian di atas lutut. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Kemudian ketika tasyahud itu kita memberi isyarat dengan menggerakkan tangan, menggerakkan jari telunjuk. Adapun sifat isyarat yaitu mengepal dua jari, kelingking dan jari manis, kemudian membuat lingkaran antara jari tengah dengan ibu jari, kemudian jari telunjuk untuk memberi isyarat. Jadi demikian. Ya. Memberi isyarat. Dalam kitabnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan ada dua riwayat dalam masalah ini.
boleh seluruh tangan di kepal, seluruh jari di kepal, hanya jari telunjuk yang untuk memberi isyarat. Ini cara yang pertama dan boleh dilakukan. Kemudian kata beliau cara yang kedua yaitu dengan seperti yang semula tadi. Mengepal dua jari, membuat lingkaran jari telunjuk, jari tengah dengan jari dan ibu jari, kemudian jari telunjuk sebagai tanda untuk isyarat. Digerak-gerakkan sejak awal duduk sampai akhir. Ya, sejak awal duduk Allahu Akbar langsung isyarat itu dari awal duduk. Ya, dari awal duduk. Wallahu taala a'lam. Lafaz tasyahud ini dibaca dengan sir. Ya, karena memang sholat itu kita tidak boleh mengganggu tetangga kita. Apalagi tentunya sholat berjamaah. Kadang-kadang ada di antara makmum yang mengangkat suara. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma. Ini mengganggu orang lain ya. Tidak usah dikeraskan. Tapi juga ketika sholat yang sir itu tidak boleh diam baca dalam hati, tidak. Kata Syekh Masyhur Hasan Salman, orang yang tidak membaca ketika sholat sir, artinya hanya dibaca dalam hati, ini sholatnya batal. Antum bisa lihat bukunya. Ya. Jadi digerak minimal ketika sholat sir itu kita sendiri yang mendengar. Jadi digerakkan bibirnya, digerakkan lisannya, bukan diem. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi harus dibaca, digerakkan lidahnya, lisannya untuk membaca. Ya, minimal kita yang dengar, atau cukup kita dengar sendiri. Kemudian yang perlu juga dipahami bahwa pada rakaat atau tasyahud yang pertama kita juga membaca apa? Sholawat kepada Nabi alaihissalam. Membaca sholawat sampai selesai. Ya, ini pendapat yang hati ini tenang untuk memilihnya. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa tasyahud pertama itu tidak membaca sholawat. Tapi wallahu a'lam, kami lebih tenang dan lebih mantap pada pendapat yang mengatakan bahwa ketika tasyahud pertama kita membaca sholawat kepada Nabi alaihissalam sampai selesai, sempurna. Ya, sempurna. Ya. Kecuali kalau memang imamnya cepat-cepat, ya tidak mungkin kita untuk menyelesaikan. Wallahu a'lam, insyaallah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau sholat itu tasyahudnya ada dua, maka pada tasyahud akhir ada doa yang kita dianjurkan dengan sangat untuk membacanya. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Itu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian apabila sholat itu sholat yang lebih dari 2 rakaat, maka setelah rakaat yang kedua kita bangkit lagi kepada rakaat yang ketiga. Laksanakan apa yang dilakukan pada rakaat yang kedua juga dilakukan pada rakaat yang ketiga. Cuman saja dalam membaca Al-Fatihah hanya cukup Al-Fatihah, tidak membaca surat. Cukup membaca Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Ini wajib membaca Fatihah. Tidak boleh tidak. Harus baca. Ya. Kemudian pada rakaat yang keempat ada tasyahud akhir. Ya, ini sudah jelaskan dan duduknya adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Setelah membaca tasyahud, kita membaca doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
Kemudian kita membaca doa apa saja, ya, sebelum salam. Baca doa. Doa untuk orang tua, doa untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi. Baca. Kemudian kita membaca, disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa akhir ucapan Nabi alaihissalam ketika sholat, yaitu beliau membaca apa? Doanya terakhir, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan dan ke kiri. Atau yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Cukup. Jadi ada 3 cara disebutkan oleh Syekh Al-Albani, 3 riwayat. Dan boleh kita lakukan sekali yang ini, sekali yang itu. Ya. Apalagi kalau kita sholat di tengah-tengah masyarakat yang sudah tahu tentang sunnah. Ya. Adapun kadang-kadang suatu hal itu memang baik. Niat orang yang melakukan baik untuk menyebarkan sunnah, tapi kadang-kadang dilakukan di tempat yang tidak mengenal sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, ini membuat keributan. Loh, kok aneh? Maka dari itu kita ini sebelum kita melaksanakan satu sunnah kepada masyarakat yang belum mengerti, minimal kita beri contoh atau memberitahu kepada mereka. Ya. Ini penting. Jadi ada 3 sifat salam. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Tanpa wabarakatuh. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Atau yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum sebelah kiri. Inilah diantara sifat sholat Nabi alaihissalam. Dan yang perlu diketahui pula bahwa sholat laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada perbedaannya. Ya, kadang-kadang kita mendengar ada sujudnya wanita lain, ya, atau sholatnya wanita ada perbedaan sedikit dengan sholatnya laki-laki. Pada hakikatnya tidak. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh laki-laki sama dengan yang dilakukan oleh juga para perempuan. Karena apa? Karena Nabi alaihissalam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Artinya apa yang dilakukan oleh laki-laki ya juga dilakukan oleh wanita. Gitu. Juga keumuman hadis Nabi alaihissalam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka tidak ada perbedaan antara salatnya seorang wanita dan salatnya seorang laki-laki. Wallahu taala a'lam.